finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis 16 Safar 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, ringkasan penjelasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Mohon maaf sebentar. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa muqaddimah yang berkaitan dengan bab sihir. Dan kalau tidak salah kita membahas pada permasalahan yaitu kenapa sihir dikategorikan sebagai bentuk sebuah kesyirikan dan kekufuran. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian sebelum kita baca kitab kita, masih di dalam muqaddimah tentang sihir, yaitu hukum belajar sihir dan dengan macam-macamnya. Maksudnya dengan macam-macamnya, sihir kan bermacam-macam sebagaimana sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Maka jawabannya adalah pendapat jumhur ulama, sihir la yajuzu ta'allamu sihir ala al-itlaq sawa'un amila bihi aw lam ya'mal bihi. Tidak diperbolehkan untuk mempelajari ilmu sihir secara mutlak. Maksudnya sama sekali. Baik itu dia mempraktekannya atau tidak mempraktekannya. Maka tidak diperbolehkan untuk mempelajarinya menurut jumhur. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari ilmu sihir yang membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan seorang muslim wajib menjauhi bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kemudian jumhur ulama juga mengatakan bahwa ta'allumus sihr wal 'amalu bihi kufrun. Mempelajari ilmu sihir dan mempraktekkannya adalah sebuah kekufuran. Dan ini adalah mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad.
Dan di antara ulama dari mazhab Imam Abu Hanifah ada yang berpendapat inna ta'allumahu liyattaqiyahu au yajtanibahu fala yakfur. Di antara ulama mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan mempelajari sihir untuk menjauhinya, untuk membentengi diri darinya, maka ini tidak menyebabkan kepada kekufuran. Wa man ta'allamahu mu'taqidan jawazahu aw annahu yanfa'uhu kafar. Tetapi siapa yang mempelajarinya dengan meyakini bahwa sihir tersebut boleh bermanfaat, maka ini adalah sebuah kekufuran. Nanti di situ ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur yang mengatakan mempelajarinya haram secara mutlak, baik untuk mempraktekannya atau tidak untuk mempraktekannya. Dan mempelajarinya dan mempraktekannya adalah kekufuran. Ini pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Pendapat yang kedua, pendapat ulama, sebagian ulama dari mazhab Abu Hanifah, bahwa mempelajarinya untuk menjauhinya, untuk membentengi diri darinya tidaklah sebuah kekufuran. Kecuali kalau dia meyakini bahwa sihir tersebut boleh dan bermanfaat, maka baru kekufuran. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Idza ta'allama sihra qulna lahu sif lana sihra." Jika seseorang mempelajari sihir, maka kita tanya, sihirnya bagaimana? Sifati untuk kami bagaimana sihir tersebut. Fa in wasafa ma yujibul kufra mithla ma'taqadahu ahlu Babil min at-taqarrub ila al-kawakib as-sab'ah wa annaha taf'alu ma yultamisu minha fa huwa kafir. Kalau seandainya dia mensifati sihir yang menyebabkan kepada kekufuran, seperti yang diyakini oleh penduduk Babil, yaitu dengan mendekatkan diri kepada bintang-bintang yang 7, dan bahwasanya bintang-bintang tersebut mempengaruhi apa yang dicari darinya, maka dia kafir karena dia minta bantuan kepada selain Allah. Maka Imam Syafi'i mengkafirkan sihir yang memang terjadi praktek kekafiran dan kesyirikan di dalamnya. Wa in kana la yujibul kufra fa in i'taqada ibahatahu fa huwa kafir. Tetapi jika tidak menyebabkan kepada perbuatan kekufuran dan kesyirikan, maka tidak kafir. Tetapi kalau dia meyakini boleh mempelajari ilmu sihir, maka dia kafir. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan itu juga pendapatnya Abu Hayyan di dalam kitab Al-Bahrul Muhit, kitab tafsir. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pendapat ini yang lebih rinci. Saya bacakan pendapatnya Abu Hayyan rahimahullah dalam kitab Al-Bahrul Muhit. Wa amma hukmu ta'allumi as-sihr fama kana minhu yu'azzam bihi ghairullahi minal kawakibi wasyayatin wa idhafatan ma yuhdithuhu Allah ilaiha fahuwa kufrun ijma'an. Lihat, perhatikan baik-baik. Adapun hukum mempelajari ilmu sihir, maka ilmu sihir apa saja yang darinya
diagungkan selain Allah, yaitu berupa bintang-bintang, para syaitan, para jin, dan ditambahkan dengan apa yang dibuat untuk Allah Subhanahu wa taala kepada para syaitan tersebut, maka dia adalah kekufuran secara ijma. Gampangnya begini, semua yang dilakukan kepada Allah jika dipalingkan kepada selain Allah, maka dia adalah kekufuran. Itu sihir yang berupa kekufuran secara ijma', konsensus, tidak ada yang berbeda pendapat dalam hal ini. La yahillu ta'allumuhu walal 'amalu bih. Tidak halal mempelajarinya dan mempraktekkannya. Wa kadza ma qusida bi ta'allumihi safkid dima atau safkud dima wa tafriqu baina az-zawjaini wal asdiqa. Demikian pula ilmu sihir yang dimaksudkan dari mempelajarinya adalah meneteskan darah, memisahkan antara suami istri, memisahkan antara saudara, kerabat, pertemanan. Ini juga haram dan kufur secara ijma'. Dua ya. Wa amma idza kana la yu'lamu minhu syai'un min dzalika bal yahtamilu fadh-dhahir annahu la yahillu ta'allumuhu walal 'amalu bih. Adapun jika tidak diketahui sesuatu dari hal itu, tidak diketahui ada ibadah yang diberikan kepada syaitan dan selain Allah, tidak diketahui dari ilmu sihir tersebut tujuan mempelajarinya adalah meneteskan darah, membunuh orang, memisahkan antara suami istri, membuat kerusakan, tidak diketahui dari ilmu sihir tersebut, maka beliau mengatakan tetap haram mempelajarinya dan mengamalkannya. Ya, wa ma kana min naw'i at-takhyil wad-dajal fala yanbaghi ta'allumuhu li'annahu min babil batil. Adapun yang termasuk daripada macam khayalan, kebohongan, maka tidak pantas untuk mempelajarinya karena ini termasuk daripada perkara yang batil. Wa in qusida bihi lahu wal la'bu wa tafrijun nasi ala khiffatin sana'athu fayukrah. Dan jika dimaksudkan dengan mempelajari ilmu tersebut untuk hanya permainan, hal-hal yang melalaikan, kemudian melapangkan hidup manusia seperti pertunjukan-pertunjukan, ya, maka ini semua adalah dimakruhkan. Dan ini adalah perincian yang bagus. Perincian yang bagus. Baik. Jadi sudah kita pahami baik-baik. Terjadi khilaf di antara ulama mazhab tentang mempelajari ilmu sihir dan mempraktekannya. Dan pendapat yang lebih kuat adalah dirinci hukum mempelajari ilmu sihir jika ilmu sihirnya tersebut terdapat pengagungan kepada selain Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka ini haram secara ijma'. Kemudian yang kedua, jika ilmu sihirnya tersebut terdapat di dalamnya terdapat membuat kerusakan, memisahkan antara suami istri, kerabat, saudara, teman, maka ini juga haram secara ijma'. Adapun jika ilmu sihirnya tersebut ya, hanya berupa khayalan, kemudian kebohongan, maka tidak boleh untuk mempelajarinya karena itu sesuatu yang batil. Adapun lagi jika hanya sekedar untuk
bermain-main, ketangkasan, agar orang-orang senang, maka ini tetap dimakruhkan. Intinya begitu, ya. Baik. Kemudian jika ada yang bertanya, mengapa dua malaikat tersebut yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102 mengajari ilmu sihir padahal dia haram, dan padahal dua malaikat tersebut meyakini bahwa perbuatan sihir adalah kekufuran. Mereka kan mengatakan innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini ujian bagi kalian, maka jangan kalian kufur. Baik. Maka jawabannya adalah bahwa dua malaikat tersebut tidak mengajari ilmu sihir untuk diamalkan. Tetapi dua malaikat tersebut mengajari ilmu sihir agar manusia terlepas dari bahaya ilmu sihir. Ya, berarti mengajari keburukan agar menjauhinya, agar terlepas darinya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Inna fulanan la ya'rifu syarra." Ada seseorang yang tidak mengenal keburukan. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ajdaru an yaqa'a fi." Maka dikhawatirkan dengan sangat dia terperosok ke dalam keburukan tersebut. Nah, ini berkaitan dengan itulah maka dua malaikat memang meyakini bahwa haram dan perbuatan sihir kufur, tetapi mereka ajarkan agar manusia menjauhinya, agar manusia tidak mengerjakannya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Al-Alusi rahimahullah, inna dzalika kana lil ibtila wa tamyiz bainal mu'jizati was sihr. Sesungguhnya dua malaikat yang mengajari ilmu sihir tersebut, mereka mengajari untuk tes, ujian, dan untuk membedakan mana yang mukjizat, mana yang sihir. Oleh sebab itulah datang Al-Quran membersihkan Nabi Sulaiman dari tuduhan sihir, atau Nabi Sulaiman menghukumi dengan sihir, atau membersihkan Nabi Sulaiman dari memerintahkan kepada kesihiran. Maka siapa saja dari Bani Israel yang menuduh Nabi Sulaiman dengan sihir dan ada kaitannya dengan sihir, maka itu tuduhan dusta, perkataan yang batil. Sesungguhnya jin tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong Nabi Sulaiman dengan perintah Allah, bukan berdasarkan ilmu sihir. Bukan berdasarkan ilmu sihir. Baik. Sekarang selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi belajar ilmu sihirnya, apa hukumnya sudah kita pelajari. Sekarang tukang sihir. Dan ingat ya, masih ingat ya, bahwa sihir itu lebih condong kepada guna-guna, santet, pelet. Dukun lebih condong kepada pengobatan. Nah, gitu ya. Biar ada di dalam benak ibu-ibu sekalian tentang apa bedanya sihir dan dukun. Sihir itu lebih condong kepada guna-guna, santet, pelet, ya. Kemudian dukun lebih condong kepada mengobati. Nah, apakah tukang sihir kafir?
Lalu apa hukum pidananya? Maka Imam An-Nawawi rahimahullah, sebagaimana perkataan beliau dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Imam Nawawi ini lebih tua dibandingkan Al-Hafidh. Imam Nawawi ulama Islam abad ke-7 Hijriah, Al-Hafidh Ibnu Hajar ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Makanya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar sering menukil dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan dua ulama ini bukan ulama ahli kalam. Kenapa? Dua ulama ini tidak terkenal dengan metode beragamanya ahli kalam. Meskipun beberapa pendapatnya ada yang tergelincir dan manusia tidak lepas dari kesalahan. Ahli kalam mereka berpendapat bahwa akal lebih didahulukan dibandingkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan Imam Nawawi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar tidak seperti itu tata cara beragama mereka. Bisa dilihat dalam kitab-kitab mereka. Kemudian ulama ahli kalam mereka tidak menggunakan hadis ahad di dalam perkara-perkara akidah. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah menggunakan hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Dan Imam Nawawi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar tidak seperti mereka. Yang kedua. Yang ketiga, ahli kalam mereka menjadikan bahwa bahwa akal adalah sumber referensi hukum. Ya, sumber referensi hukum. Yang tidak sesuai dengan akal, walaupun itu Al-Quran dan hadis, ditolak. Ya, Imam Nawawi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar tidak seperti itu. Kemudian kita kembali ke permasalahan kita. Imam Nawawi berkata, amalus sihri haram wa huwa minal kabairi bil ijma'. Perbuatan sihir, praktek melakukan sihir itu haram dan dia termasuk daripada dosa besar dengan ijma'. Itu dengan kesepakatan para ulama semenjak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu ma la yakunu kufran bal ma'siyah kabirah. Fa in kana fihi qaulun aw fi'lun yaqtadi al-kufra fa huwa kufrun wa illa fala. Dan dari perbuatan sihir ada yang tidak berupa kekufuran tetapi dia dosa besar. Jika di dalam perbuatan sihir tersebut terdapat ucapan atau perbuatan yang mengakibatkan kepada kekufuran, maka dia berarti kekufuran. Kalau tidak, tidak. Nah, ini kan karena Imam Nawawi bermadzhab Imam Syafi'i tadi, yang dirinci tadi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pelaku sihir kafir. Tapi jika ada pelaku sihir yang tidak melakukan kekufuran dan kesyirikan di dalam perbuatan sihirnya, maka tidak dihukumi sebagai kekufuran secara langsung. Jadi dilihat perbuatannya. Makanya Imam Asy-Syanqiti rahimahullah, Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, beliau ahli tafsir di abad ke-14 Hijriah, mempunyai kitab tafsir Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan, fa in kana as-sihru mimma yu'azzamu fihi ghairullah. Maka jika ada sihir di dalamnya diagungkan selain Allah, kal kawakibi wal jinni wa ghairi dzalika mimma yuaddi ilal kufr, seperti mengagungkan bintang-bintang, jin dan yang lain-lainnya yang mengakibatkan kepada kekufuran, fa innahu kufrun bila niza'. Maka perbuatan ini berarti kekufuran tanpa ada pertentangan. Kama dalla alaihi qauluhu ta'ala, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafaru. Nabi Sulaiman tidaklah berbuat kafir, tetapi syaitanlah yang telah
kafir yu'allimunan nasa sihra. Mereka mengajari manusia sihir. Kemudian itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Kemudian juga 102, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah dua malaikat tersebut mengajari seorang pun sampai mereka berdua berucap sesungguhnya kami ini adalah ujian, maka janganlah kalian kufur. Ingat tadi dua malaikat mengajari ilmu sihir, kenapa sudah saya jelaskan tadi. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pendapat Imam Nawawi. Adapun kalau kita lihat pendapat jumhur, maka mereka pendapat yang dikuatkan pendapat itu, yaitu pelaku sihir, praktek yang mempraktekkan sihir tidak serta-merta langsung dihukumi secara kekufuran, kecuali apa yang diperbuatnya, apa yang diucapnya mengakibatkan kepada kekufuran. Selesai sampai situ ya. Sekarang apa hukum mempelajari apa hukuman had? Hukuman had. Hukuman dalam Islam mempelajari ilmu sihir. Atau bukan mempelajari, atau orang yang sudah terbukti melakukan praktek sihir. Saya ulangi, apa hukuman had orang yang sudah terbukti melakukan praktek sihir? Maka jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan biqatlis sahir, wajib dipenggal lehernya. Jika ada seorang tukang sihir terbukti di pengadilan dengan bukti-bukti yang nyata dan diputuskan oleh hukum yang mengikat di pengadilan, maka pada saat itu dia dipenggal lehernya. Kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, la yuqtal illa in i'tarafa annahu qatala bisihrihi fayuqtalu bih. Ya, cerdasnya Imam Syafi'i. Tidak dibunuh pelaku sihir, tidak langsung dibunuh. Kecuali jika dia mengaku bahwa dia membunuh dengan sihirnya, maka nyawa dibayar nyawa. Ya, nyawa dibayar nyawa. Tetapi yang lebih kuat adalah tetap dibunuh. Meskipun mengaku tidak mengaku, kalau dia sampai mempraktekkan sihir kepada orang lain, maka dia terbukti di pengadilan dengan hukum yang mengikat, maka dia dibunuh. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Amr bin Dinar, beliau bercerita annahu sami'a Bujalata ibn Abdah, Bujalata ibn Abdah yaqul kataba Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu an iqtulu kulla sahir wa sahira, qala faqatalna thalatha sawahira. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Amr bin Dinar bahwa beliau mendengar Bujalah bin Abdah berkata, Umar bin Khattab yang waktu itu menjadi khalifah, beliau menulis surat kepada seluruh gubernur-gubernur yang beliau miliki untuk membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan. Maka kata Bujalah bin Abdah, salah satu gubernurnya Umar bin Khattab pada waktu itu, kita bunuh 3 tukang sihir sekaligus. Nah, ini pada ikhwah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kemudian juga telah sahih bahwa Hafsah binti Umar Ummul Mukminin, beliau disihir oleh seorang budak wanita yang beliau miliki, kemudian beliau memerintahkan untuk dibunuh. Kalau ada yang bertanya, kok beliau sih yang memerintahkan untuk dibunuh? Maka jawabannya adalah atas perintah tersebut akhirnya pemimpin mengerjakan pembunuhan atas tukang sihir. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, sahha an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qatl as-sahir.
telah sahih riwayat dari tiga orang sahabat Rasulullah SAW untuk membunuh tukang sihir. Imam Ibnu Qudamah, sebagaimana perkataannya dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, mengatakan wa haddus sahiri al-qatlu. Hadnya tukang sihir apabila terbukti melakukan praktek sihir dibunuh. Dipenggal lehernya. Ruwiya dzalika an Umar wa Utsman bin Affan wa bin Umar wa Hafsah wa Jundub ibni Abdillah wa Jundub ibni Ka'ab wa Qais ibni Sa'ad wa Umar ibni Abdul Aziz wa huwa qaulu Abi Hanifah wa Malikin. Dan hukum tukang sihir adalah dipenggal lehernya. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar, Hafsah, Jundub bin Abdullah, Jundub bin Ka'ab, Qais bin Sa'ad, Umar bin Abdul Aziz, dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau mengatakan wa yuqtalu haddan idza thabata alaihi dzalik wa bihi qala Ahmad bin Hanbal. Dan di penggal lehernya berdasarkan penegakan hukum had jika telah terbukti melakukan praktek sihir. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Berarti sudah kita pelajari itu ya. Sekarang hukum mendatangi tukang sihir, tukang ramal, dan tukang dukun. Tentunya dukun-dukun yang terlalang pada pertemuan sebelumnya ya. Kalau dukun beranak, maka ini tidak terlalang. Dan dukun yang mengobati dengan ramuan-ramuan yang merupakan sebab kauni qadari, ini tidak terlarang. Baik. Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Muhaddits Faqihul Asr Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-15 Hijriah, beliau mengatakan yang mendatangi tukang sihir, tukang ramal kan ada dua istilahnya yang sudah kita sebutkan, kahin dan arraf. Kahin yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu, dan arraf mengaku mengetahui akan hal gaib yang maksud saya kahin yang akan datang, yang arraf yang telah lalu. Dan dukun. Ini ada 3 macam kedatangan. Kedatangan yang pertama, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa mendatangi tukang sihir, tukang ramal, kahin, arraf, dukun untuk bertanya tanpa mempercayai, ini tetap hukumnya haram. Dan hukuman atas pelakunya adalah tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bertanya tidak percaya, bertanya bukan dalam rangka mempercayai, ya, tetapi hanya sekedar bertanya, ini tetap haram dan tetap mendapat hukuman, yaitu 40 hari 40 malam tidak diterima sholatnya. Dan 40 hari 40 malam tidak diterima sholatnya ini tidak dikatakan sebagai sholat yang bisa diqadha. Karena kalau ada orang mengatakan, taib, kalau seandainya 40 hari 40 malam tidak diterima, saya sholat lagi. Maka kita katakan gugur kewajibannya tapi tidak ada pahala. Jadi qadha bagaimanapun nggak akan dapat pahalanya. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Siapa yang mendatangi arraf? Ayo, apa itu arraf? Orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Barang hilang, orang sesat, orang hilang, istri hilang, suami ngilang. Yang memberitahu itu arraf, ya. Emas hilang, suami ngilang, ternyata nikah lagi. 7 hari pertama kan bagi yang perawan untuk
istri kedua, ketiga dan keempat, 3 hari untuk yang janda. Hilang gitu ya. Nah, itu manusia yang kadang-kadang cuma beraninya di awal-awal. Ketika diketahui oleh istri pertama, maka dia langsung ciut bagaikan kerupuk kena air. Manusia-manusia yang tidak pantas untuk berpoligami. Ya. Al-Ustadz Al-Fadhil Akhi Fillah, saudara saya karena Allah, Abu Abdul Muhsin Firanda Andirjah Hafizahullah, pernah berkata langsung kepada saya, kalau nggak tega jangan, nanti merusak keluarga. Jadi dia harus tega melihat istrinya menangis untuk beberapa saat. Ya, harus tega, dan itu tidak bisa dilakukan oleh sebagian laki-laki. Jangankan menangis, kadang-kadang melihat raut wajah berubah saja tidak tega. Ini tidak pantas untuk suami yang seperti ini untuk berpoligami. Dia perasa, dia lembut, tidak pantas. Ya. Jadi harus tega. Ada pernah teman saya berpoligami, ketika setelah datang dari istri yang ini, kemudian datang kepada istri yang selanjutnya, maka sang istri yang selanjutnya ini yang digilir oleh dia mengatakan, lepaskan semua dari ujung rambut sampai ujung kaki pakaianmu tersebut. Saya tidak akan melayanimu sampai kamu melepaskan bau-bau yang di sana dan harus berbau yang di sini. Wah, itu nggak jadi kajian sayanya. Ya, susah. Tetapi sebagian laki-laki ada yang memang kuat, tegar, kokoh. Ya, itu memang pantas. Ada sebagian orang yang saya pernah dapati, seorang ustadz, beliau mengatakan, saya nggak cukup satu, Ustaz. Kalau seandainya melihat perempuan, saya gemetar, bersyahwat. Nggak cukup satu. Kadang istri ke rumah orang tuanya saya bingung gitu. Mungkin dia setiap hari melakukan yang seperti itu. Maka yang seperti ini jika memang dia tegar, kokoh, mampu menafkahi, kemudian berlaku adil, maka sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, jadi tidak bisa dipukul rata. Taib, yang jelas Araf, siapa yang mendatanginya bertanya kepadanya, tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Di sini disebutkan arba'ina laila, 40 malam. Kenapa enggak disebutkan 40 siang? Karena gini, kaedah di dalam bahasa Arab, arba'ina lailah, biasanya orang Arab itu menyebutkan untuk yang semuanya hanya diberikan tanda pada akhirnya. Ya, 40 malam, maksudnya 40 hari dan malam. Siang dan malam. Ya, seperti misalkan ada pahala puasa, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anir sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 musim kharif, musim bentar. Kharif itu musim gugur. Musim gugur adalah musim paling terakhir dari 4 musim yang ada. Musim gugur, musim paling terakhir. Maksudnya adalah 70 tahun. Ya, karena orang-orang Arab menyebutkan biasanya akhirnya saja.
akhirnya saja. Nah, kemudian yang kedua, mendatangi tukang sihir, tukang ramal dengan dua jenisnya, dan dukun yang diharamkan. Lalu dia bertanya dan percaya, maka ini kekufuran. Perbuatan ini kekufuran. Mendatangi, bertanya, dan percaya. Kalau tadi mendatangi dan bertanya, tidak diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Mendatangi, percaya, bertanya dan percaya, maka kekufuran. Kenapa? Karena dia mempercayai pengakuan akan hal gaib. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui siapa saja di langit dan di bumi tentang hal gaib kecuali Allah. Hal gaib yang disebutkan dalam ayat ini, An-Naml ayat 65, adalah yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah, seperti tentang hari kiamat, seperti tentang nasib manusia, seperti tentang kabar keadaan malaikat-malaikat yang ada di atas langit, seperti tentang apa yang terjadi di atas muka bumi, seperti tentang waktu. Maka tidak ada yang mengetahui hal itu semua kecuali Allah. Dan apa dalil yang menunjukkan bahwa dia kekufuran untuk perbuatan yang kedua ini? Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga dari Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi tukang ramal, baik itu kahin yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, atau arraf yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu, fasaddaqahu bima yaqul, lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad SAW adalah tadi surah An-Naml ayat 65. Kemudian praktek yang ketiga, mendatangi tukang sihir, tukang ramal, tukang dukun, ya, untuk bertanya agar tersingkap keadaan si tukang sihir, tukang ramal, tukang dukun tersebut, ya, agar orang-orang akhirnya mengetahui kesesatannya. Maka ini tidak mengapa. Bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mendatangi Ibnu Sayyad, tukang sihir di zaman Rasulullah SAW namanya Ibnu Sayyad. Maka Rasulullah SAW ketika mendapatkan surat Ad-Dukhan, alif lam dal kha alif nun, Ad-Dukhan, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Sayyad, ya, apa yang aku dapatkan? Maka kata Ibnu Sayyad, ad-dukh, ya, dia tidak sampai kepada ad-dukhan, alif nunnya kurang, dia hanya menyebutkan ad-dukh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ikhsa aduwallah falan ta'dua qadrak, yang artinya celaka engkau wahai musuh Allah, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya melihat praktek-praktek sihir di tontonan-tontonan yang ada di zaman sekarang, di televisi, di media-media sosial, ya, seperti tentang meramal, tentang mengobati,
dengan sihir, dengan dukun, ataupun tentang praktek-praktek sihir? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi, perbuatan ini diharamkan untuk dilihat dan wajib untuk menjauhkan anak-anak kita dari menonton hal-hal yang seperti ini. Diharam hukumnya. Dalilnya surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'a'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jika engkau melihat orang-orang yang mengolok-olok dalam ayat-ayat kami, maka berpaling dari mereka sampai mereka membicarakan dalam pembicaraan selainnya. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalim. Dan jika syaitan melupakanmu, maka janganlah kamu duduk setelah peringatan ini bersama orang-orang yang zalim. Tidak boleh ikut-ikutan nonton, mencari-cari berita ramalan-ramalan, ya, nggak boleh. Kemudian juga dalam surat Al-Nisa ayat 140 Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'an. Dan sungguh telah diturunkan atas kalian di dalam Alkitab bahwa jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, diolok-olok, maka janganlah kalian duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan dalam pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kalian akan seperti mereka kalau masih duduk bersama mereka. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam seluruhnya. Ini dalil yang mengharamkan untuk menonton segala macam praktek sihir, praktek ramalan, praktek perdukunan yang diharamkan. Ini para ikhwah. Itu tadi poin-poin yang berkaitan dengan tambahan, yaitu hukum belajar ilmu sihir, kemudian hukum mempraktekannya, kemudian apakah tukang sihir kafir, lalu apa hukum pidananya, kemudian juga kita sudah mempelajari hukum mendatangi tukang sihir, tukang ramal, dukun, ya. Sekarang kita mempelajari tentang tanda-tanda pelaku sihir. Jadi saya sudah niatan ini untuk khusus untuk Majelis Ta'lim Muslimah Nadita. Saya akan benar-benar mendetil tentang sihir ini sehingga menjadi bekal bagi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Nanti pekan depan kita membicarakan secara detil masalah penyakit ain, ya, kemudian baru kita membicarakan bagaimana meruqyah dengan baik, kemudian bagaimana cara mengobati penyakit ain tersebut. Asal ibu-ibu sabar dengan saya, ya, tidak ingin cepat-cepat habis kitabnya, maka kita akan bahas. Ya, tapi nanti saya akan menghubungi panitia ini karena waktu pagi sekarang terdesak dengan harus menjadi supir karena mengantar anak-anak sudah sekolah tatap muka, ya. Jadi kita bicarakan, nanti saya akan bicarakan dengan panitia secara personal. Baik. Sekarang tanda-tanda tukang sihir, tukang ramal, dukun. Ingat ya, sihir itu erat kaitannya dengan pelet, guna-guna, santet, pokoknya yang membahayakan orang. Kemudian dukun erat kaitannya dengan mengobati menggunakan kekuatan gaib yang luar biasa. Tanda-tanda semua mereka ini, yang pertama, ini agar kita bisa membedakan
yang kita datangi ini ahli ruqyah yang syar'i atau malah tukang sihir, dukun, santet, guna-guna atau pelet. Ya, maka tanda yang pertama adalah bertanya nama dan nama ibu, nama pasien dan nama ibu. Kenapa nama ibu? Karena ketika seseorang menyebutkan nama ibu setelah namanya, maka dia sedang menghinakan dirinya bahwa dia adalah seorang anak yang tidak punya keturunan yang suci. Ya, misalkan namanya, mohon maaf ini, Joni. Anaknya, ibunya siapa? Ibunya misalkan siapa? Solehah. Ya, Joni bin Solehah. Berarti seakan-akan dia tidak punya keturunan yang suci. Bukankah Joni bin siapa bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian terusnya seperti itu. Nah, ini sebab. Nah, mungkin timbul nanti pertanyaan, biasanya Ustadz kita kalau buat rekening di bank itu ditanya nama ibu. Nah, saya tidak tahu kenapa ditanya nama ibu bukan nama bapak ya. Yang jelas kalau dari sisi ilmu sihir seperti itu. Baik, yang kedua, ini banyak terjadi, hati-hati. Meminta bekas hal yang dipakai oleh pasien. Entah itu bajunya, apalagi sampai perangkat-perangkat dalemannya perempuan, BH, celana dalam, dan seterusnya. Ini hati-hati, ini tukang sihir. Ini dukun. Ya. Kemudian yang ketiga, meminta didatangkan hewan dengan sifat yang tertentu untuk disembelih. Dan ini banyak cerita. Ini kita sekarang berbicara tentang tanda-tanda tukang sihir dan dukun yang asli, pakai shot, asli. Bukan tukang sihir yang palsu atau gadungan. Saya punya cerita tentang tukang sihir yang palsu. Tentang meminta hewan tertentu untuk disembelih atau untuk disajikan. Yang mana sebenarnya baik tukang sihir yang asli pakai shot atau palsu, ini ujung-ujungnya sebenarnya duit. Dari mulai semenjak dulu ya, ujung-ujungnya duit. Ingat itu, tukang sihir ataupun dukun ujung-ujungnya duit. Ada duit jalan, nggak ada duit stop. Dan itu dari mulai semenjak dahulu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang tukang sihir Firaun. Ya, bahwa tukang sihir Firaun mengatakan inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Apakah kalau kita menang maka kita akan mendapatkan upah. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf. Saya bacakan, wa ja'as saharatu fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Dan datanglah ahli sihir Fir'aun dan berkata, wahai Fir'aun, apakah kami akan mendapatkan upah jika kami yang menang? Begitu juga disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 40, la'allana nattabi'us sahara in kanu humul ghalibin. 41, falamma ja'as sahara qalu li fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ketika Fir'aun datang, ahli sihir Fir'aun datang, maka mereka berkata kepada Fir'aun, apakah kami sungguh-sungguh mendapatkan upah yang besar jika kami orang-orang yang menang melawan Nabi Musa alaihissalam? Ya, begitu juga, ya itu sudah 2 ayat itu. Surat Al-A'raf ayat 113 dan surat Asy-Syu'ara ayat 41. Kira-kira ada lagi nggak ya? Bentar.
Ya, cukup itu. Al-A'raf ayat 113, Asy-Syu'ara ayat 41. Baik. Nah, kemudian tukang sihir atau dukun palsu ini dia punya pasien. Dan konsepnya tukang sihir dukun palsu ini mengatakan kalau sudah datang pasien tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dia keruk uangnya. Maka dia katakan, saya tahu di mana suami ibu berada. Yang ngilang ini di mana saya tahu. Tapi saya perlu sesuatu untuk diberikan kepada yang kita minta tolong kepadanya. Apa itu? Hewan. Hewannya apa? Tikus. Wah, kata si ibunya, tikus banyak di rumah. Ya, saya minta tikus, tapi bukan sembarang tikus. Tikusnya statusnya yatim. Tikus yatim berarti kan kalau pengertian yatim secara syariat kan bahwa yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dia belum baligh. Kalau sudah baligh tidak yatim lagi. Berarti ini sulit untuk dicari. Kita harus mengetahui mana bapaknya, berapa umurnya. Nah, maka saat itu ujung-ujungnya duit. Kalau ibu tidak bisa, maka kasih saya uang, saya akan carikan itu. Tapi ujung-ujungnya duit. Begitu juga ada minta kerak buta. Datangkan kepada saya kerak kecil seumur sekian dalam keadaan buta. Mana tahu kita kerak buta. Semua kerak, baik dia tunanetra atau bukan tunanetra, dia bisa gelantungan di pohon. Nah, ini semuanya adalah tujuannya untuk melemahkan. Yang keempat, menulis tolasim, yaitu raja-raja yang sudah pernah saya contohkan. Ya, huruf-huruf terputus-putus, ya, angka-angka, lambang-lambang bintang, bulan, pedang, ya, kemudian pagar, hashtag kalau zaman sekarang. Ya, itu adalah tolasim. Yang kelima yaitu memberikan kepada pasien sesuatu agar dikubur, ditanam, atau agar dipakai atau disimpan. Dan ini banyak. Saya banyak sekali mendapati itu, terutama waktu saya masih bekerja sebagai pendakwah dan penerjemah resmi di kota Dammam, Arab Saudi. Maka para pekerja-pekerja dari tenaga kerja Indonesia banyak yang bertobat, ini Ustadz, ini Ustadz, ini Ustadz. Banyak ini bawaan, ya. Nah, itu. Untuk disimpan di dompet, untuk dipakai di gesper, untuk ditanam di depan rumah majikan, dan seterusnya. Yang keenam adalah memberitahu tentang nama pasien dan berasal dari mana si pasien tersebut. Nah, kalau di zaman sekarang, ini sekali lagi kita berbicara tentang dukun asli, ya, pakai sad, bukan dukun palsu. Kalau di zaman sekarang mungkin mudah yang seperti ini. Mungkin ada timnya, dukun tersebut ada tim di daerah A yang mencari pasien, disuruh datang kepada si tukang sihir dukun ini. Kemudian mereka memberitahu bahwa ini yang datang namanya si fulan, berasal dari ini masalahnya. Sebelum pasien ngomong, sudah diberitahu oleh si dukun palsu tersebut. Tapi kalau dukun asli memang dia tahu karena diberitahu oleh jin. 7. Menulis huruf-huruf, menulis sesuatu di atas kertas, huruf-huruf yang terputus-putus, tidak ada maknanya, lalu dimasukkan ke dalam air, lalu disuruh diminum. Ini termasuk di dalamnya menulis pada pada telur, pada piring, ya, pada telur misalkan. Kemudian di sini, siapa yang kena penyakit getah bening, kemudian diletakkan di sini, digosok-gosok, telurnya sudah dirajah,
dengan huruf-huruf yang terputus-putus tidak ada maknanya. Kemudian di dalam telurnya ternyata ada penyakitnya masuk ke dalam telurnya. Dan saya pernah mendapati itu langsung saya lihat. Termasuk di dalamnya adalah memindahkan penyakit kepada binatang. La haula wala quwwata. Ini haram, ini kezaliman. Kambing yang tidak ada dosa dipindahkan penyakit kepadanya, subhanallah. Dan itu semua menggunakan jin. Ya, kemudian yang kedelapan yaitu pasien disuruh memakai sesuatu, entah itu baju yang sudah beraja, entah itu kalung yang sudah diraja, entah itu macam-macam. Ya, ini termasuk daripada tanda tukang sihir dukun. Kemudian diantaranya juga adalah menulis Al-Quran dengan huruf yang dipotong-potong dan dibalik-balik. Ya, huruf yang dipotong-potong dan dibalik-balik. Kemudian yang ke-10 adalah yaitu menggunakan ramalan bintang untuk mengobati sihir. Menggunakan ramalan bintang untuk mengobati, gitu maksud saya. Kemudian yang ke-11 membaca tangan, ya, garis tangan. Apakah dia mencuri atau tidak, dia pernah selingkuh atau enggak. Ya, membaca garis tangan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup karena waktunya habis. Ada waktu sekitar 15 menit kita bersoal jawab. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Alhamdulillah, kita masuk pada sesi tanya jawab. Pertanyaan bisa diajukan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dengan pertanyaan bisa juga dituliskan di ruang chat kami. Pertanyaan diutamakan sesuai dengan materi kajian. Silahkan Mbak Putri. Mbak Putri silahkan. Halo. Ya, silakan Bu. Ustaz Afwan, ada yang mengatakan kepada Ana agar Allah mudahkan untuk segala urusan dan melancarkan rezeki, baca surat Al-Waqiah setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Apakah itu sahih dan ada dalilnya Kak Ustaz? Dan jika kita meyakini ada pada bacaan tersebut dengan niat dilancarkan urusan dan diluaskan rezekinya tersebut, apakah termasuk kesyirikan? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya ada keutamaan dari membaca surat Al-Waqiah. Di antaranya yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syayyabatni Hudun wal Waqiah wal Mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Telah membuat uban aku surat-surat berikut, surat Hud, surat Waqiah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba, surat At-Takwir, dan hadis sahih. Adapun hadis yang lemah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Waqiah fi kulli lailah lam tusibhu faqatun abadan." Siapa yang membaca surat Al-Waqiah di setiap malam tidak akan pernah tertimpa kemiskinan selamanya. Hadis ini lemah karena di dalamnya terdapat Abu Syuja', seorang rawi, dan Abu Syuja' adalah seorang rawi yang nakirah, tidak dikenal. Ya. Kemudian juga kata Imam Ahmad, haditsun munkar. Hadis ini adalah hadis yang munkar.
dan hadis ini terputus di dalamnya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ad-Daruqutni. Kemudian hadis ini juga terdapat kemungkaran pada isi dari hadis tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad. Hadis ini juga para perawinya adalah perawi-perawi yang lemah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi. Hadis ini juga sanadnya goncang sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama hadis. Makanya para ulama hadis berijma atas kelemahan hadis ini seperti Imam Ahmad, Imam Abu Hatim, kemudian Imam Ibnu Abi Hatim, Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Baihaqi, seluruhnya melemahkan hadis ini. Dan yang saya ketahui tentang keutamaan surat Al-Waqiah cuma hadis tersebut. Maka berdasarkan hal ini maka tidak bisa diamalkan surat Al-Waqiah jika meyakini hadis lemah tersebut, karena pendapat yang kuat bahwa tidak diperbolehkan beramal dengan hadis lemah, karena hadis lemah tidak menimbulkan ilmu yang yakin dan bahkan ilmu yang hanya prasangka besar. Dan hadis lemah termasuk daripada hadis yang dianggap tidak diterima di dalam ilmu kaidah hadis, maka tidak bisa diamalkan. Baik. Kalau ada yang menganggap dia sahih lalu mengamalkannya, apakah dia termasuk kesyirikan? Nah, ini berarti saya harus menjelaskan dulu apa pengertian kesyirikan. Dan kita sudah sampai bab ke-23 ini, yang kita pelajari adalah perkara tauhid dan kesyirikan. Maka sungguh sangat ironi kalau seandainya kita masih belum bisa menimbang bahwa ini syirik atau tidak. Saya akan beri kaedah kepada ibu-ibu, kesyirikan harus ada di dalamnya sebuah password, kata kunci. Kata kuncinya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya, baru di situ terjadi kesyirikan. Ya. Apakah terjadi dalam sebuah praktek, dalam sebuah ucapan penyamaan selain Allah dengan Allah? Kalau terjadi, maka berarti kesyirikan. Kalau tidak, nah, berarti antara selain syirik, entah itu perbuatan sunnah, ajaran Rasulullah SAW, atau perbuatan bid'ah. Seperti itu. Maka jawabannya adalah dia bukan kesyirikan, karena ketika seorang anggap hadis tentang keutamaan membaca surah Al-Waqiah adalah sahih, maka dia tidak ada proses menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya, ini hati-hati dalam perkara yang khusus milik Allah. Ya, taib, Ustaz. Kalau seandainya belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, berarti kalau bukan kesyirikan berarti bid'ah dong. Nah, itu dia. Berarti dia perbuatan bid'ah. Tetapi sekali lagi, jika ada yang mensahihkannya, kemudian jika ada yang menganggap bahwa boleh beramal dengan hadis lemah menurut pendapat jumhur, maka dia berarti mengamalkan membaca surat Al-Waqiah tersebut. Tetapi kita katakan pendapat yang lebih kuat, hadis lemah tidak dapat diamalkan. Baik itu dalam perkara akidah, hukum halal dan haram, ataupun dalam fadhailul a'mal. Wallahu a'lam. Nah. Selanjutnya ada Umu Dita. Silakan Umu Dita. Syukran Adina. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, ini Ustaz, di kampung saya masih memegang tradisi. Misalnya kalau kita bilang itu sakit kena sarampa gitu, diobati pakai diasap-asap, entah itu dimantrai atau tidak, anak kurang paham. Itu hukumnya gimana Ustaz? Apakah itu termasuk kesyirikan atau apa? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullah khairan Bu atas pertanyaannya. Jawabannya adalah dilihat Bu, apakah praktek yang dilakukan itu termasuk sebab syar'i, dini, atau sebab kauni, qadari dalam mengobati. Kalau dia sebab syar'i, dini,
artinya ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW untuk yang mensyariatkan pengobatan dengan cara seperti itu, maka alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita perhatikan apakah dia sebab kauni qadari, artinya asap-asap tadi apakah memang bermanfaat untuk penyakit yang diderita, sudah terbukti, dan tidak ada penggunaan kekuatan jin, tidak ada pengagungan kepada selain Allah, maka pada saat itu berarti dia sebab kauni qadari. Jadi kita tidak bisa menghukumi harus melihat dulu prakteknya secara langsung, ya. Yang jelas standarnya tadi Ibu mengetahui apakah ini sebab dini syar'i atau sebab kauni qadari. Dua-duanya ini diperbolehkan. Yang keluar dari dua ini maka berarti dia diharamkan karena bisa jadi syirik asghar atau syirik akbar. Wallahu a'lam. Bismillah. Ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Ustaz, di Balikpapan ada tukang pijet yang bisa mengobati orang yang terluka parah, semisal akibat kecelakaan atau terjatuh, di mana posisi tulang tergeser, di mana di bidang medis itu harus dioperasi atau tindakan lainnya yang tujuannya untuk mengembalikan posisi semula. Sedangkan di tukang pijet hanya perlu datang, duduk, lalui orang tersebut menyentuh tulang yang sakit lalu membaca sesuatu yang terlihat dari bergerak mulutnya. Yang terdengar jelas suara dan rasanya sakit itu pasien tersebut. Lalu pulangnya diberi air putih yang dibacakan doa. Apakah ini termasuk kesyirikan, Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Dalam pertanyaan ini ada dua hal yang harus disampaikan dulu. Yang pertama, jangan sebut merek, hatta kota Balikpapan. Ya, yang kedua adalah saya tidak ingin pertanyaan-pertanyaan akhirnya menyebutkan seluruh jenis praktek. Kemudian saya menghukuminya satu-satu. Itu berarti ibu belum masuk kepada pelajaran yang sudah kita pelajari. Ya. Makanya saya katakan tadi, perhatikan baik-baik, kita bisa menghukumi ini perbuatan syirik atau tidak adalah dengan cara mengetahui kata kuncinya. Di dalamnya terdapat persamaan, menyamakan selain Allah dengan Allah atau tidak. Ya. Kalau seandainya terjadi, maka berarti itu kesyirikan. Kalau seandainya tidak terjadi, maka dilihat apakah itu melakukan bacaan-bacaan yang sesuai dengan syariat atau tidak. Ya, seperti itu. Jadi saya tidak excited untuk selalu menjawab apa yang terjadi di masyarakat gitu. Ustaz, ini syirik nggak? Ini syirik nggak? Ini syirik nggak? Nah, ini berarti kita belum punya standarisasi bagaimana menghukumi sebuah perbuatan. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi makanya saya katakan tadi kita belajar standar bisa menghukumi ini perbuatan syirik atau tidak dengan cara mengetahui kata kuncinya, terjadi penyamaan antara selain Allah dengan Allah. Kemudian lihat sebab, apakah itu sebab syar'i, dini, atau sebab kauni, qadari. Kalau bukan, berarti itu adalah imma perbuatan kesyirikan atau perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga. Izin bertanya Ustadz, apakah tidur tapi serasa tertindih atau migau, sering terasa tertindih atau migau itu termasuk bagian dari sihir Ustadz? Jika seseorang sering tidur seperti itu, apakah dicurigai rumah tersebut ada makhluk gaib yang mengganggu? Bagaimana cara menyembuhkannya Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Mungkin itu adalah termasuk dari orang tersebut terkena sihir. Ya. Atau mungkin dia sedang diganggu oleh jin karena dia sedang lepas dari zikir, baca Quran, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa kemungkinan. Cara mengetahuinya di ruqyah. Orang ini kena sihir atau tidak. Jika ada ada pengaruh dari ruqyah tersebut, maka berarti kena sihir atau kena ain.
Ya. Kemudian cara mengobatinya, kemudian apakah rumah tersebut harus diruqyah? Maka jawabannya rumah tersebut harus diibadahi di dalamnya atau beribadah di dalamnya maksud saya. Seperti sholat, baca Quran, ya, kemudian dibacai terutama surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, ya, harus beribadah di dalam rumah tersebut sehingga jauh dari hal-hal kekuatan-kekuatan jin dan sihir dan semisalnya. Kemudian bagaimana cara mengobati orang seperti ini? Caranya diruqyah seperti yang saya ucapkan tadi. Diruqyah. Dan subhanallah, manusia itu diuji bermacam-macam. Ya. Ada yang diuji dengan dirinya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan kekayaannya, ada yang diuji dengan jabatannya dan seterusnya. Jadi ibu-ibu, saya berpesan di akhir kajian ini, saya berpesan agar jangan terlalu terpesona dengan keluarga yang terlihat sakinah, mawaddah dan rahmah, atau keluarga yang terlalu terlihat mewah, megah, harta bertumpah ruah, bahwa enak ya hidup begitu, enak ya rumah megah, mobil mewah, kemudian rumahnya pakai lift dan semisalnya. Jangan. Kenapa? Karena dunia mansubatun 'alal qadar. Dunia itu ditegakkan di atas kesulitan. Sebenarnya orang yang kita lihat sedang nyaman, dia sedang berpindah dari satu kesulitan kepada kesulitan yang lain yang kita tidak merasakannya. Bahkan mungkin kesulitan dia lebih sulit dibandingkan yang kita rasakan. Karena tidak ada kenikmatan, kerehatan yang hakiki kecuali inda awwali qadamin tada'uhu fil jannah. Ketika kaki pertamamu masuk ke dalam surga, itulah baru kerehatan, kenikmatan, kenyamanan yang hakiki, absolutely, tanpa batas. Nah, ini. Wallahu a'lam. Bu. Masih pertanyaan Ustadz? Silakan. Bismillah. Ustadz, jika ada keluarga dekat kita yang dulunya bermaksiat dan telah bertobat, ternyata dia terlilit utang dan tidak sanggup membayarnya. Apakah dia termasuk salah satu penerima zakat, Ustadz? Dan jika ada orang lain yang mau menolong, ternyata dia pelaku kesyirikan atau yang meminta-minta di kuburan, apakah bantuan itu bisa diterima, Ustadz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Siapa saja yang terlilit hutang dari kaum muslimin, maka dia berhak untuk menerima zakat. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada orang fakir, miskin, mu'allaf dan amil zakat. Kemudian orang budak yang ingin memerdekakan dirinya dan orang yang terlilit hutang. Ibnu sabil, kemudian orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu. 8 orang yang berhak menerima zakat. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau ada yang mau memberikan hadiah untuk melunasi hutangnya, ternyata hadiah tersebut kita ketahui berasal dari orang yang biasa melakukan praktek kesyirikan. Maka jawabannya adalah asal hukumnya harta yang sampai kepada kita dengan cara yang halal, maka itu harta halal. Saya nih dikasih orang Yahudi. Orang Yahudi terkenal dengan ribanya. Saya dikasih uang oleh orang Yahudi. Maka harta tersebut sampai kepada saya dengan cara yang halal, yaitu dengan hadiah. Maka berarti halal bagi saya. Ini hukum asal. Tetapi kalau berbicara tentang hukum wara', menjauhi, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, meninggalkan hal yang mubah agar tidak terperosok ke dalam perkara yang haram, maka lebih baik ditolak.
Ya, lebih baik ditolak. Sebagaimana pendapatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, wallahu a'lam. Ustadz, apa hukum bila seseorang melakukan ritual membuang sesuatu pada bulan khusus? Hukumnya haram, karena itu perbuatan bid'ah. Karena belum ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW membuang sesuatu pada bulan tertentu. Ya, seperti sekarang bulan Safar. Ini hukumnya haram. Wallahu a'lam. Cukup kiranya karena waktunya sudah selesai. 1 jam 30 menit. Nah, Ustaz, demikian telah selesai pembahasan kajian Kitab Tauhid. Kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Zuna Ahmad Zainuddin Al-Bansi